Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengujian hipotesis atau uji homogenitas, uji beda rataan. Kelompok kami terdiri dari saya, Meliana Farah Fitriani, Mardotillah, dan Salsabila Arju. Materi yang pertama, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik, sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Pengujian hipotesis merupakan bagian dari statistik inferensial. Hipotesis merupakan pernyataan yang kebenarannya masih lemah. Agar pernyataannya tidak diragukan, maka secara statistik kita bisa melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian. Dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis, kita dapat memutuskan apakah hipotesis dapat diterima atau tidak. Berikut ini adalah langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, menetapkan hipotesis. Yang kedua, menentukan kriteria pengujian. Menetapkan tingkat signifikasi dan titik kritis. Yang keempat, melakukan pengujian statistik. Yang kelima, mengambil kesimpulan. Materi selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua kelompok atau lebih data sampel yang berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Pada analisis regresi ialah menentukan metode hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi, dapat dikatakan uji homogenitas bertujuan untuk mencari apakah dari data kelompok penelitian memiliki varian yang sama atau tidak. Pengujian homogenitas juga dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda dengan keragamannya. Sebagai contoh, jika kita ingin meneliti sebuah permasalahan, misalnya mengukur pemahaman siswa untuk suatu submateri dalam pelajaran tertentu di sekolah, yang dimaksudkan homogen bisa berarti bahwa kelompok yang kita jadikan sampel pada penelitian memiliki karakteristik yang sama seperti dari tingkat yang sama. Dalam perhitungan uji homogenitas terdapat cara dan metode yang digunakan dan cukup populer untuk digunakannya, yaitu yang pertama uji Bartlett dan uji variance atau uji V. Selanjutnya, uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan untuk menguji apakah K-sampel berasal dari populasi dengan varian yang sama. K-sampel bisa berapa saja, karena biasanya uji Bartlett digunakan untuk menguji sampel atau kelompok yang lebih dari 2. Varian yang sama di seluruh sampel disebut homoscedasticity atau homogenitas varian. Uji Bartlett pertama kali diperkenalkan oleh M. C. Bartlett pada tahun 1937. Uji Bartlett diperlukan dalam beberapa uji statistik seperti analysis of variance atau ANOVA sebagai syarat jika ingin menggunakan ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antara grup yang mirip dengan tes. Namun kelebihannya adalah dapat menguji perbedaan dari dua kelompok.
uji Bartlett dapat digunakan apabila data yang digunakan sudah diuji normalitas dan datanya merupakan data normal. Apabila datanya ternyata tidak normal, bisa menggunakan uji Levene. Rumus uji Bartlett yaitu x kuadrat sama dengan dalam kurung ln kali n tutup kurung kali b min sigma dk dikali log si kuadrat tutup kurung, di mana n sama dengan jumlah data, b sama dengan sigma dk kali log s kuadrat, yang mana s kuadrat sama dengan sigma dalam kurung dk kali si kuadrat per sigma dk. Si kuadrat varian data untuk setiap kelompok ke I, dk derajat kebebasan. Hipotesis pengujian HO sama dengan homogen, HA paling sedikit salah satu tanda tidak sama. Kriteria pengujian: jika X2 dihitung lebih besar X2 tabel dalam kurung 1 min A dk sama dengan K min 1, maka HO ditolak. Dan jika X2 hitung lebih kecil X2 tabel dalam kurung 1 min A dk sama dengan K1, maka HO diterima. Contoh soal, suatu penelitian tentang perbedaan hasil belajar siswa akibat dari suatu perlakuan atau eksperimen. Adapun perlakuan yang diberikan adalah perbedaan strategi atau metode pembelajaran pada siswa. Adapun strategi atau metode pembelajaran yaitu kelompok pertama metode A atau diskusi kelompok belajar kelompok besar, yang kedua kelompok 2 metode B diskusi kelompok kecil, yang ketiga kelompok 3 metode C ceramah dengan media, yang keempat kelompok 4 metode D ceramah tanpa media. Adapun data hasil belajar siswa berdasarkan skor tes yang diperoleh sebagai berikut, dalam tabel sebagai berikut. Dalam tabel bisa dilihat hasil tesnya, dan kita lihat hasilnya terdapat hasil rata dan N. Langkah-langkah perhitungan. Yang pertama, varians dari setiap kelompok sampel. Kali ini seperti rumus sebelumnya, kriteria pengujian yaitu jika X2 dihitung lebih besar X2 tabel dalam kurung 1 min A dk sama dengan K min 1, maka HO ditolak. Dan jika X2 dihitung lebih kecil X2 tabel dalam kurung 1 min A dk sama dengan K min 1, maka HO diterima. Nah, pada kali ini berarti varians dari kelompok 1 S1 kuadrat sama dengan 9,39, dengan dk sama dengan 25 min 1 sama dengan 24. Yang kedua, varians dari kelompok kedua S2 kuadrat 13,5, dengan dk 15 min 1 sama dengan 14. Varians dari kelompok 3 S3 pangkat 2 sama dengan 9,26, dengan dk 23 min 1 sama dengan 22. Varians dari kelompok 4 S4 kuadrat sama dengan 6,62, dengan dk sama dengan 17 min 1 sama dengan 16. Langkah yang kedua, dengan tabel homogenitas varian, telah tertera pada slide, tabelnya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghitung varians gabungan, yaitu rumusnya S kuadrat sama dengan sigma dk kali si kuadrat per sigma dk. Angkanya dimasukkan yaitu 24 kali 9,39 ditambah 14x
14 dikali 13,54 ditambah 22x 11,26 ditambah 16x 6,62 dibagi 24 ditambah 14 ditambah 22 ditambah 16, hasilnya 768,75 dibagi 76 sama dengan 10,12. Langkah yang keempat yaitu menghitung nilai P. P sama dengan sigma dk dikali log S kuadrat. P nya 76 dikali log S kuadratnya 10,12 sama dengan 76 kali 1,00,5 1,005, hasilnya 76,378. Langkah yang ke-5 menghitung harga C kuadrat, yaitu X kuadrat sama dengan in 10 dalam kurung B min sigma dk log S kuadrat tutup kurung 2,303 dikali 76,378 min 75,46 sama dengan 2,11. Untuk A sama dengan 5% dari daftar distribusi X kuadrat dengan dk sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Didapat X kuadrat 0,95 sama dengan 7,81. Ternyata bahwa X kuadrat sama dengan 2,111 lebih kecil dari X kuadrat 0,95 sama dengan 7,81, sehingga hipotesis yang menyatakan varians homogen diterima dalam taraf signifikansi 5. Saya akan melanjutkan metode uji homogenitas yang kedua dan yang ketiga, yaitu ada uji varians atau uji F, dan yang ketiga ada uji Leven. Yang kedua ada uji varians atau uji F. Rumus dari uji F adalah F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat, di mana S1 kuadrat adalah varians kelompok 1 dan S2 kuadrat adalah varians dari kelompok 2. Kemudian hipotesis pengujiannya adalah H0 sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, atau varians datanya homogen atau sama. Dan HA sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, atau varians datanya tidak homogen atau tidak sama. Nah, kriteria dari pengujian uji varians atau uji F ini adalah jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel dengan taraf signifikan 0,05 dk1 dk2, maka H0 ditolak. Dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima. Nah, langkah pengujian dari uji F ini ada 5, yaitu yang pertama menentukan taraf signifikan, misalnya 0,05, dan yang kedua kita harus menghitung varian tiap kelompok data dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat per N. Kemudian yang ketiga, kita harus menentukan nilai F hitung yang diperoleh dari varian terbesar per varian terkecil. Yang keempat adalah membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Dan yang terakhir adalah menentukan F tabel untuk taraf signifikansi alfa dk1 atau dk pembilang sama dengan NA kurang 1, dan dk2 atau dk penyebut sama dengan NB kurang 1. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Lakukan pengujian homogenitas dari data berikut. Nah, ini ada datanya dalam tabel. Jadi di sini ada 2 kelompok data, ada kelompok pretest dan ada kelompok post-test. Jumlah datanya semua ada 32. Ini sebenarnya satu tabel ya, tapi karena nggak muat dibuat ke bawah, jadi saya taruh ke samping. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita harus hitung varians dari tiap kelompok dulu. Kita hitung varians dari data pretest dulu.
Nah, sebelumnya kita cari dulu rata-ratanya, cari sigma X dari data pretest dan sigma X kuadratnya. Setelah dicari, dihasilkan sigma X sama dengan 1276 dan sigma X kuadrat sama dengan 53.728. Sehingga kita dapat hitung variasnya. Menggunakan rumus tadi, S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat per N per N. Kemudian dimasukkan saja sigma X kuadratnya tadi 53.728 dikurang sigma X-nya tadi kan 1276 dikuadratkan per 32, kemudian per 32 lagi. Hasilnya 53.728 dikurang 5880,5 per 32. Hasil akhirnya yaitu 88,98. Nah, ini kita udah dapat varians dari data pretest. Kemudian kita cari varians untuk data post-test. Pertama cari dulu sigma X dan sigma X kuadrat dari data post-test. Hasilnya yaitu sigma X 2226, 2264 dan sigma X kuadrat sama dengan 126.840. Kemudian kita masukkan ke rumus varians. Rumusnya sama kayak yang tadi. Kita masukkan sigma X kuadratnya yaitu 162840 dikurang masukkan X sigma X-nya yaitu 2264 kemudian dikuadratkan per 32 kemudian per 32. Hasilnya 162840 kurang 1601178 per 32. Kemudian hasil akhirnya adalah 83,18. Nah, jadi kita udah dapat varians dari tiap kelompoknya. Dari kelompok pretest ada 88,98 dan dari kelompok post-test ada 83,18. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cari F hitungnya. Nah, F hitung ini rumusnya adalah varian terbesar per varians terkecil. Tadi kita udah cari variansnya yang dari kelompok 1, dari kelompok pretest adalah 88,98 dan dari kelompok post-test adalah 83,18. Nah, mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah yang pretest, 88,98. Jadi yang 88,98 ditaruh di atas. 88,98 per 83,18. Hasilnya 1,06. Nah, pada taraf signifikansi 0,05 di soal kan nggak dikasih tahu taraf signifikannya. Jadi kita ambil 0,05 dengan DK1 sama dengan 32 kurang 1. Tadi kan ada DK1 atau DK pembilang itu NA kurang 1. NA itu jumlah data. Jumlah data di sini di tabel tadi kan ada 32. Jadi 32 kurang 1 sama dengan 31. Dan DK2 atau DK penyebutnya 32 kurang 1 juga sama dengan 31. Maka diperoleh F tabel sama dengan 1,814. Nah, untuk F tabel ini bisa kita lihat di tabel F. Kalau secara manualnya bisa kita lihat di tabel F atau kita bisa cari di Excel atau pakai aplikasi SPSS. Nah, jadi kita udah dapet nih F tabelnya 1,814 dan F hitungnya 1,06. Berarti nilai F hitung lebih kecil kan daripada F tabel. Nah, oleh karena F hitung itu lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Tadi kan ada kriteria pengujiannya, yaitu jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, maka H0-nya ditolak. Sedangkan jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0-nya diterima. Nah, di contoh soal ini, setelah kita cari, dihasilkan F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka H0-nya diterima. Jadi disimpulkan bahwa kedua data ini memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, yang ketiga ada uji Leven. Uji Leven ini merupakan metode pengujian homogenitas varians yang hampir sama dengan uji Bartlett. Perbedaannya hanyalah data yang diuji dengan uji Leven ini tidak harus berdistribusi normal, tapi harus kontinu. Nah, uji Leven ini formulanya yaitu W sama dengan N kurang K, sigma NI, di mana I sama dengan 1 sampai K, Z bar I kurang Z bar kuadrat, per K kurang 1, sigma I sama dengan 1 sampai K, sigma J sama dengan 1 sampai NI, ZIJ dikurang Z bar I kuadrat, di mana N adalah jumlah data, K adalah banyaknya kelompok, ZIJ adalah
nilai mutlak YIJ dikurang Y bar I. Y bar I adalah rata-rata dari kelompok ke I, dan Z bar I adalah rata-rata dari kelompok ZI. Z bar adalah rata-rata menyeluruh dari ZIJ. Nah, uji Levin ini pengujian hipotesisnya yaitu H0 sigma 1 kuadrat sama dengan sigma kuadrat sama dengan dan seterusnya sama dengan sigma K kuadrat, atau datanya sama, datanya homogen. H1 paling sedikit ada satu variasi yang tidak sama. Daerah kritisnya H0 ditolak apabila W lebih besar daripada F dengan taraf signifikan K kurang 1, N kurang K. Kemudian contoh soalnya, sebuah perusahaan minuman diet soda sedang memikirkan 3 warna alternatif untuk minuman kalengnya, yaitu merah, kuning, dan biru. Untuk mengecek apakah warna kaleng akan mempengaruhi penjualan, 18 toko yang mempunyai fasilitas hampir sama dipilih sebagai sampel. Minuman dengan kaleng warna merah dijual di 5 toko terpilih, kaleng warna kuning dijual di 6 toko, dan kaleng warna biru dijual di sisa toko lainnya. Setelah beberapa hari, jumlah penjualan pada setiap toko dicatat. Hasilnya seperti di bawah ini. Kemudian ujilah apakah variasi penjualan minuman untuk 3 warna tersebut adalah sama. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita harus cari dulu rata-rata dari setiap kelompok. Yang kelompok merah rata-ratanya yaitu 53, yang kuning 53 juga, dan yang biru 59. Nah, kemudian kita cari Z dari setiap kelompoknya. Z merah, Z kuning, Z biru. Nah, untuk mencari nilai Z dari setiap kelompok ini, tadi kan rumusnya ZIJ sama dengan nilai mutlak YIJ kurang Y bar I. Nah, nilai mutlak ini bisa dicari secara manual atau bisa pakai Excel. Kalau di Excel pakai absolute. Jadi caranya yang pertama, yang Z merah 40 dikurang 53. Nilai mutlak dari 40 dikurang 53, maka hasilnya 13. Dan selanjutnya 52 kurang 53. Nilai mutlak dari 52 kurang 53 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya sampai 61 kurang 53. Terus yang ZK, Z kuning, kalau cari di Excel berarti absolut dari 50 kurang 53. Hasilnya itu 3. Kemudian 35 kurang 53 diabsolutkan, hasilnya 18. Kemudian begitu juga seterusnya sampai yang terakhir, sampai yang biru di 75 kurang 59 diabsolutkan, atau nilai mutlak dari 75 kurang 59 yaitu 16. Nah, kemudian kita cari rata-rata dari setiap Z ini. Rata-rata dari ZM diperoleh yaitu 5,6, dan ZK 14,66667, dan ZB 15,428857. Nah, kemudian kita lihat rumus uji Levin-nya. Tadi kan rumusnya W sama dengan N kurang K, sigma NI I sama dengan 1 sampai K, Z bar I kurang Z bar kuadrat per K kurang 1, sigma I sama dengan 1 sampai K, sigma J sama dengan 1 sampai NI, ZIJ kurang Z bar I kuadrat. Jadi kita cari dulu sigma NI, di mana I sama dengan 1 sampai K, Z bar I kurang Z bar kuadrat. Pertama kita masukkan dulu nilai NI-nya. Yang pertama, N yang merah kan 5. Terus Z bar I rata-ratanya tadi, rata-rata dari Z-nya tadi 5,6 dikurang 12,4444. Ini Z bar. Nah, Z bar ini adalah rata-rata menyeluruh dari ZIJ, dari ZM, dari ZK, dan ZB. Setelah dicari rata-rata menyeluruh dari ketiga Z itu, ZM, ZK, ZB, maka diperoleh 12,4444. Jadi 5 kali 5,3 kurang 12,44, kemudian dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan yang varian K, yang kuning. NI-nya yaitu 6, jumlah data dari kelompok kuning ini kan ada 6, berarti 6. Kemudian dikalikan 14,66667, yaitu rata-rata dari ZK tadi, dikurang dengan 12,4444.
Z barnya sama kayak yang tadi, rata-rata menyeluruhnya. Kemudian dikuadratkan. Kemudian ditambahkan dengan yang ZB, NI-nya itu ada 7, jumlah data di ZB itu ada 7. Kemudian dikalikan dengan Z bar I, yaitu 15,4286 dikurang Z bar 12,4444, kemudian dikuadratkan. Hasilnya 234,4291 tambah 29,6317 tambah 623381. Hasil akhirnya yaitu 362,3989. Nah, kemudian kita cari nilai dari sigma I, sigma J, ZIJ kurang Z bar I kuadrat. Jadi pertama kita masukkan nilai yang merah dulu, masukkan nilai ZM 13, kemudian Z barnya yaitu 5,6, terus dikuadratkan, ditambah ZM yang selanjutnya yaitu 1 dikurang dengan Z barnya 5,6, kemudian dikuadratkan. Begitu seterusnya sampai yang 8 kurang 5,6 kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai ZK dan ZB-nya juga. Yang ZK ini kan 3, ZK-nya 3 dikurang Z bar K-nya 14,66667. Kemudian dikuadratkan. Ditambah 18 kurang 14,66667 kuadrat tambah 15 kurang 14,66667 kuadrat tambah 23 kurang 14,6667 kuadrat tambah 21 kurang 14,667 kuadrat tambah 8 kurang 14,6667 kuadrat. Udah, ini udah selesai sampai yang ZK. Kemudian kita masukkan lagi nilai yang ZB, 4 kurang 15,4286 kuadrat tambah 26 kurang 15,4286 dan seterusnya sampai yang 16 kurang 15,4286, kemudian dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah 870,2476. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus uji Leuven-nya. Tadi kan udah cari nilainya, tinggal masukkan saja. Pertama, N kurang K. N itu jumlah data. Jumlah semua datanya itu tadi ada 18. Jumlah data yang merah, biru, sama kuning itu ada 18. Kemudian dikurang K, 3. K itu adalah jumlah kelompok. Jumlah kelompoknya kan ada 3, merah, kuning, dan biru. Nah, berarti 18 kurang 3. Kemudian kita masukkan nilai sigmanya yang tadi kita cari, yaitu 326 kurang 398 per K kurang 1. K itu kan jumlah kelompok. Jumlah kelompoknya 3 kurang 1. Kemudian masukkan nilai sigmanya tadi yang udah kita cari tadi, yaitu 870,2476. Nah, hasilnya 2,81. Nah, dengan taraf signifikan sama dengan 0,05, maka diperoleh F tabel sama dengan 3,68. Jadi F tabel dengan taraf signifikan 0,05, K dikurang 1, N kurang K. K itu jumlah kelompok kan, jumlah kelompok 3 dikurang 1 berarti 2, N kurang K. N itu jumlah data, ada 18 dikurang K, K3, 18 kurang 3 berarti 15. Berarti F tabel dengan taraf signifikan 0,05, 2, 15 dihasilkan 3,68. Nah, untuk cari F tabel ini sama kayak yang tadi, bisa dilihat di tabel F atau bisa pakai Excel atau pakai aplikasi SPSS. Oke, jadi kita telah mendapatkan nilai F dan W. Tadi nilai W-nya kan 2,81 dan nilai F-nya 3,68. Nah, berarti nilai W-nya lebih kecil daripada F. Jadi keputusannya H0 diterima karena W-nya lebih kecil daripada F. Tadi kan daerah kritis dari uji Leuven ini adalah tolak H0 apabila W lebih besar daripada F. Nah, di sini W-nya lebih kecil daripada F, jadi H0-nya diterima. Jadi kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa varians penjualan minuman untuk ketiga warna adalah sama dengan tingkat keyakinan 95%.
Penjelasan selanjutnya tentang uji beda rataan akan dijelaskan oleh Salsabila Ancu. Saya akan menjelaskan tentang uji beda rataan. Apa itu uji beda rataan? Nah, uji beda rataan itu juga dikenal dengan t-test, yaitu membandingkan nilai rata-rata beserta selang kepercayaan tertentu dari dua populasi. Nah, prinsip pengujian dua rata-rata adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Oleh karena itu, dalam pengujian ini diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji itu sama atau tidak. Nah, pembagiannya itu ada 3. Yang pertama one sample t-test, yang kedua independent sample t-test, yang ketiga yaitu paired sample t-test. Yang pertama one sample t-test yaitu untuk menguji homogenitas data dan dapat juga digunakan untuk mengetahui signifikasi perbedaan rata-rata suatu kelompok sampel dengan nilai perbandingan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu independent sample t-test, yaitu untuk mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata dua kelompok sampel yang saling tidak berhubungan. Nah, yang terakhir itu untuk mengetahui signifikasi perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling tidak berhubungan. Selanjutnya yaitu pengaplikasian data uji beda rataan. Di sini ada 2 cara pengaplikasiannya, yaitu yang pertama uji beda rataan dependen pada data berpasangan. Berarti setiap subjek itu diukur 2 kali. Misalnya sebelum dan sesudah dilakukannya suatu intervensi atau pengukuran yang dilakukan terhadap pasangan orang kembar. Yang kedua yaitu uji beda rataan pada data independen. Nah, ini tuh dilakukan terhadap 2 kelompok data yang tidak saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya membandingkan kelompok intervensi dengan kelompok kontrol atau kelompok ibu-ibu perokok dengan kelompok ibu-ibu bukan perokok gitu. Yang selanjutnya yaitu fungsi uji beda rataan itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu untuk menguji teori. Artinya yaitu berfungsi untuk menguji kesohihan atau kebenaran teori tersebut. Yang kedua yaitu untuk menyarankan teori baru. Nah, apabila hasil pengujian hipotesis dapat membentuk proposisi, asumsi, atau penjelasan tentang suatu peristiwa, maka kita bisa atau itu tuh bisa menyarankan teori baru. Yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan fenomena sosial. Artinya, hipotesis itu memberikan informasi kepada peneliti tentang apa yang nyata-nyata terjadi secara empirik. Terima kasih.